Kemarin, hari kelima sidang pra-peradilan Raffi Ahmad, BNN pun membeberkan isi BBM saat malam jelang penggerebekan. Lantas, seperti apakah isi BBM Raffi tersebut? Benarkah Raffi meminta racikan MDMA? Lantas apa itu MDMA? Benarkah dalam sidang juga diungkap efek dari metilon yang membuat pemakainya senang, riang, dan banyak bicara? Lalu bagaimanakah kondisi Raffi di Lido kini menurut psikolog Lita Gading? Kasus Raffi Ahmad bergulir kian panas. Sidang pra-peradilan yang kemarin memasuki hari kelima seolah membuat tercengang pengunjung sidang. Rahasia Raffi seakan dibongkar, padahal Raffi sendiri tidak dihadirkan oleh pihak BNN. Dan kemarin seorang petugas BNN yang ikut dalam serangan fajar ke rumah Raffi duduk di kursi saksi memberikan keterangan yang mengejutkan. Saksi yang bernama lengkap Agus Setiawan tersebut menjelaskan pada saat penggerebekan 27 Januari lalu, semua yang ada di rumah Raffi dikumpulkan dan telepon genggamnya diperiksa satu persatu. Dari telepon genggam yang diduga milik Raffi, didapati BBM yang meminta dibuatkan 5 racikan MDMA. Berdasarkan isi BBM tersebut, dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 2 linting ganja dan 14 kapsul yang diduga mengandung metinon. Yang menghebohkan, saksi tersebut mengungkapkan racikan MDMA itu diduga dipesan Raffi untuk Raffi sendiri. Kemudian inisial WH dan 3 orang lainnya. Inilah saksi yang membeberkan isi BBM dari HP, diduga milik Raffi di sidang pra-peradilan kemarin. Kemudian tadi saksi ada penyebutan menemukan barang bukti di TKP. Bisa tolong saudara jelaskan barang bukti apanya? Sesuai hasil penyelidikan kita pemeriksaan terhadap yang di lapangan. Pada saat dia melakukan penggerbekan terhadap tersangka itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kemudian handphonenya diperiksa. Nah, dari handphone itulah kita lakukan penggeledahan dasarnya dari situ. Maaf, dari handphone maksudnya? Iya. Handphone milik? Itu milik saudara Raffi Ahmad. Dari handphone Raffi Ahmad itulah kita buka, kita lihat secara manual di lapangan pemeriksaan. Memang di situ ada mengatakan yang intinya di situ adalah menggunakan MDMA di rumput tersebut. Baik, saudara. Makanya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di mana letak MDMA tersebut. Kemudian mana tes urin tadi yang merupakan kewenangan dari penyidik BNN. Apa sudah dilakukan tes urin terhadap pemohon? Sudah dilakukan. Konkretnya tes urin terhadap saudara Raffi. Hasilnya apa? Hasilnya positif mengandung narkotika. Hasil pemeriksaan di lapangan memang di situ ada intinya seperti ini. Mungkin bisa saja. Intinya bahwa kita MDMA malam ini. Kenapa MDMA malam ini? Lagi MDMA malam ini. Kita kayak ini BBM tersebut. Kemudian pada malam itu mereka sudah dari Kemang BBM pada tersangka lagi juga. Siapkan atau racikan buat saya 15 kami sebutkan karena saya itu ini yang saya dari handphonenya. Racikan buat saya buat 5 itu Pak namanya mungkin nanti. Jadi saya itu di situ mungkin kita nggak ungkapkan. Jadi dia menyebutkan racikan buat saya 5 orang yang mau datang karena sebelumnya itu sudah datang lebih dulu yang lainnya ke rumah Raffi. Nah, kemudian dia menanyakan juga MDM-nya masih banyak kan bro? Itulah dari dasar pemeriksaan handphone itulah tim lapangan melakukan penggeledahan. Nah, pada saat penggeledahan ternyata ditemukanlah ganja dan 14 butir kapsul yang diduga MDMA tersebut. Jadi dikatakan tolong racikan 5, siapkan 5 ya, racikan 5 ya, 5. Nah, tapi 5-nya, apakah saudara RK saudara menyebutkan nama-nama siapa-siapa yang mesti diracik 5 orang ini coba disebutkan? Yang pertama adalah Raffi Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua mungkin inisial aja, DH. Apa lagi? DH ya. Kemudian DH, ya. Kemudian W ya Pak, Wahyu. Kemudian SD. Nah, kemudian satu lagi.
Lantas apa sebenarnya racikan MDMA yang diduga dipesan Raffi lewat BB? Partahi Sihombing, pengacara BNN, langsung menyebutnya sejenis ekstasi. Namun anehnya, Partahi menyebut hasil tes laboratorium Raffi tidak menunjukkan positif menggunakan ekstasi. Yang positif adalah menggunakan metilon atau MDMC. Tak heran kalau kemudian keterangan saksi maupun penjelasan Partahi seperti menyulut bara. Hotma Sitompul langsung menangkis dan mempertanyakan keterangan saksi. Dari keterangan saksi menurut Hotma tidak jelas racikan apa, siapa yang meracik, siapa yang minta, dan siapa yang menggunakan. Hotma pun menyebut isi BBM itu hanya omongan saksi dari BNN karena pada kenyataannya tidak ditemukan ekstasi di rumah Raffi. Apa yang diracik? Tanyakan dong sama mereka apa yang diracik. Ada di sisa ekstasi ke dalam 5. Siapa yang bilang racikan? Enggak ada. Tidak ada. Dia cuma mengatakan ada kata-kata racikan. Racikan apa yang diracik, siapa yang meracik, siapa yang minta. Enggak ada yang di situ. Enggak ada itu yang diracik. Enggak, kalau dibilang MDMA, mana ada MDMA? Itu kan ngomong-ngomongan mereka aja. Di mana ada MDMA? Tanya coba. Gimana sih? Ya kurang lebih ya dikatakan, bro buruan dong kita udah di sini nih kan gitu kan. Ntar dong, saya lagi di jalan sama WH. Lu racik aja, ya kan? Racik 5 ya, buat si A, si B, si C, si D. MDMA-nya masih ada kan? Udah paham dong ya? MDMA kan bukan MDMA kan metilon apa sih katanya kan emang belum ada di undang-undang. Ya sudahlah kalau belum ada di undang-undang jangan menahan anak saya, itu aja kan nggak ada di undang-undangnya. MDMA itu jelas ya, dia connect dengan yang namanya bukan ekstasi, ya kan? Jadi artinya pemahaman Raffi bahwa MDMA itulah, ya kan? Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita paham hukum, bisa juga kita artikan bahwa Raffi sebenarnya mengerti bahwa itu pelanggaran hukum. Buktinya dia katakan masih ada MDMA-nya, bro. MDMA itu masih ekstasi. Nah, tetapi ternyata sesudah diperiksa di laboratorium itu bukan MDMA, tapi itu adalah MDMC yang notabene adalah metilon. Jadi mesti dianggap dia mengetahui MDMA itu jelas memang sudah dilarang, ya. Nah, kalau MDMC bukan tidak dilarang, cuma ini barang baru, ya kan? Sehingga pada waktu itu BNN memang agak kurang cermat untuk melihat bahwa memang itu diatur, ya. Dalam lampiran 1 nomor 35 dan 39 ada pengaturan mengenai MDMC, khususnya mengenai metilon itu sendiri. Makin panjanglah perseteruan pihak Raffi dengan BNN. Bukan hanya soal tidak dihadirkannya Raffi di sidang pra-peradilan hingga hari kelima, melainkan juga soal keterangan saksi Agus Setiawan dari BNN yang membeberkan dugaan isi BBM Raffi. Pihak Raffi, terutama kuasa hukumnya, tidak mempercayai kesaksian Agus Setiawan karena tidak ditemukan MDMA atau ekstasi di rumah Raffi. Kalaupun Raffi positif menggunakan metilon, Hotma menilai Raffi seharusnya dilepas karena metilon tidak tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika. Lantas apa sebenarnya efek menggunakan metilon? Benarkah bisa menjadi senang, riang, dan aktif dalam berbicara? Saksi ahli farmasi yang didatangkan BNN di persidangan, Diana Rahab, sependapat dengan ahli narkotika Dr. Al-Bahri Hasim yang menyebut metilon menstimulan emosi seseorang menjadi gembira. Tapi Bahri mengingatkan efek gembira tidak hanya didapat dari mengkonsumsi metilon karena bisa diperoleh juga dari minum kopi maupun makan. Kendati sependapat, saksi ahli BNN tetap mengotot bahwa efek metilon sama dengan ekstasi. Namanya saudara ahlinya Profesor Dr. Diana Rahab, MS Apoteker. Saya hanya berpendapat bahwa dari struktur kimianya memang dia merupakan analog dari MDMA. Jadi menyebabkan efek-efek yang lebih kurang akan sama ya. Ya, efek seperti pemakaian ekstasi ya, talkative, ya berbicara tidak berhenti, kemudian energi terasa ada terus gitu, tidak capai-capai, kemudian tidak tidur dan lain-lain ya, merasa euforia, senang. Iya, ada ketergantungan karena dia kan menghambat reaktif dari dopamin, jadi ada ke arah ketergantungan juga ya kalau digunakan terus-menerus. Bagi orang yang mau gembira terus-terusan, itu bukan hanya pakai metilon saja itu, pakai kopi juga senang kan.
Orang habis makan juga gembira juga. Metilon itu stimulans. Stimulans itu adalah satu senyawa yang menstimulasi orang, emosi terutama, menjadi gembira. Tapi tidak semua orang punya kadar yang sama gembiranya. Gembira satu orang berbeda sama gembira orang lain. Kalau dia menyatakan bukti permulaannya itu adalah metilon, jelas kita menolak karena itu tidak masuk dalam undang-undang narkotika, dan itu dikuatkan oleh ahli pidana kita, oleh ahli medis kita, dan oleh ahli medis termohon. Termasuk penyidik sendiri tadi sudah mengakui bahwa metilon memang tidak termasuk di dalam undang-undang narkotika. Sehingga kita menyatakan bahwa penetapan tersangka untuk penggunaan metilon kita anggap tidak sah. Jika di sidang pra-peradilan makin panas, lalu bagaimana dengan Raffi di Lido, Sukabumi? Setiap bertemu dengan orang-orang yang datang mengunjunginya, baik ketika di BNN maupun setelah dipindah ke Lido, Raffi memang tak pernah menunjukkan wajah bersedih. Lantas benarkah itu membuktikan keterangan saksi ahli farmasi yang didatangkan pihak BNN kemarin? Entahlah, yang jelas berdasarkan video terbaru Raffi di Lido, Sukabumi, seperti inilah analisa psikolog Lita Gading tentang kondisi Raffi. Tak mau kelihatan bersedih, tapi juga tak bisa tertawa lepas seperti biasanya. Kalau saya melihat ini memang ekspresif ya, tetap masih dalam keadaan ekspresif. Cuman kita tidak bisa bohongin, yang namanya wajah itu nggak bisa istilahnya menipu, walaupun dia mungkin hari ini dia dalam keadaan lebih tenang gitu ya, lebih tenang, tapi wajahnya tetap masih menyimpan kegalauan, kecemasan, jenuh ya, yang artinya bosan kayak gitu. Itu buat dia itu bukan sesuatu yang pekerjaan dia setiap hari. Ini sih sebetulnya gerakan yang salah tingkah sebetulnya, walaupun dia seneng, walaupun dia happy, tapi dia gerakan yang serba salah gitu loh, artinya gitu. Dia hanya menghormati temannya atau tamunya ini. Kondisi Raffi yang selalu riang dan gembira saat dijenguk oleh sahabat maupun orang-orang yang mencintainya membuat Olga Syaputra selalu merindukan Raffi. Dan kemarin Raffi tak kunjung hadir di sidang. Olga pun tak kuat menahan rindu. Bagaimana Olga mengekspresikan kerinduannya? Lantas benarkah fans yang datang mendukung Raffi dibayar 100.000 setiap kali datang? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Suka sedih aja gitu loh, saya ngebayangin aja dia di sana seperti apa, pasti dia merasa bahwa kayak kesepian gitu loh. Sampai sidang hari kelima kemarin, Raffi Ahmad tidak kunjung dihadirkan oleh BNN. Olga Syaputra, sahabat dekat Raffi yang tidak kuat menahan rindu, mengekspresikan kerinduannya dengan menyanyi hingga menangis. Seperti apakah kerinduan Olga? Lalu benarkah merebak isu bahwa fans yang datang ke pengadilan dibayar 100.000 sekali datang?